Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayo membaca. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Sekarang, ayo berdiskusi. Warnai lambang tersenyum jika pernyataan sesuai percakapan. Warnai lambang bersedih pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Mari kita lihat. Apakah terdapat kalimat tanya? Ya. Jadi, pernyataan tersebut sesuai dengan percakapan. Aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Mari kita lihat. Ada berapa kalimat tanya? Ada 4 kalimat tanya. Jadi, pernyataan tersebut tidak sesuai percakapan. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Mari kita lihat kata tanya apa saja yang digunakan pada percakapan. Mengapa, apakah, kapan, apakah. Tidak terdapat kata tanya siapa dan bolehkah, maka pernyataan tersebut tidak sesuai percakapan. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Coba kita lihat, apakah setiap kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya? Ya, ternyata benar. Maka pernyataan tersebut sesuai dengan percakapan. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Diskusikan dengan temanmu. Apakah temanmu memiliki kata yang sama? Contoh kata tanya yang lain, misalnya, berapa? Bagaimana? Di mana? Siapa? Coba perhatikan. Berikut ini adalah kata tanya dan fungsinya. Apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Di mana? Kemana? Dari mana? Digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa atau tempat tujuan. Kapan?
digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Sekarang ayo berlatih. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian, berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang sesuai saat bertanya. Perhatikan contoh. Siapa nama guru kelasmu? Sekarang, tuliskan kalimat tanyamu. Gunakan kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau harga. Misalnya, berapa harga bukumu? Gunakan kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Misalnya, bagaimana cara membuat ketupat? Gunakan kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Misalnya, di mana kamu membeli buku itu? Gunakan kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau pelaku. Misalnya, siapa yang menjadi ketua kelas? Kalian bisa menuliskan kalimat tanya sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, baca kembali percakapan Ayah dan Siti sebelumnya. Ingatlah untuk menggunakan intonasi dan nada bertanya dengan tepat. Selanjutnya, ayo mengamati. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Ayo, bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Contoh jawaban yang pertama. Pupuk yang harus dibeli Ayah agar terpenuhi kebutuhan 20 kg adalah 1 kemasan 10 kg, 2 kemasan 5 kg. Coba perhatikan, 1 kemasan 10 kg itu artinya beratnya adalah 10 kg. Ditambah 2 kemasan 5 kg. 5 kg dan 5 kg adalah 10 kg. Jadi, 10 kg ditambah 10 kg adalah 20 kg. Pilihan jawaban kedua. Pupuk yang harus dibeli Ayah agar terpenuhi kebutuhan 20 kg adalah 4 kemasan 5 kg. Perhatikan, ada 4 kemasan dengan masing-masing berat 5 kg. Maka berat semuanya adalah 5 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg ditambah 5 kg. Sama dengan 20 kg. Kalian bisa menuliskan jawaban yang lain. Ingat, yang penting jumlahnya 20 kg. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli Ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil.
Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Pupuk yang dibeli ayah adalah 20 kg. Kita ubah menjadi ons. 20 kg sama dengan 200 ons. Setelah itu, masukkan ke dalam kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 5 ons pupuk. Kira-kira berapa kantong plastik yang dibutuhkan? Caranya, 200 dibagi 5 sama dengan 40. Jadi, kantong plastik yang dibutuhkan adalah 40 kantong plastik. Sekarang ayo berlatih. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Untuk memberi tanda pembanding, akan lebih mudah jika kita menyamakan satuannya terlebih dahulu. Mari kita mulai. Nomor 1. Gambar pertama. 2 karung pupuk dengan berat masing-masing 5 ons. Maka berat semuanya adalah 10 ons. Kita jadikan kilogram. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Gambar kedua. 1 karung pupuk dengan berat 1 kilogram. Maka tanda pembanding yang tepat adalah sama dengan. Nomor 2. Gambar pertama. 3 karung pupuk dengan berat masing-masing 5 ons. Maka jumlah semuanya adalah 15 ons. Kita ubah menjadi gram. 15 ons sama dengan 1.500 gram. Gambar kedua, 3 karung pupuk dengan berat masing-masing 200 gram. Maka jumlahnya 600 gram. Maka tanda pembanding yang tepat adalah lebih dari. Nomor 3. Gambar pertama. 2 karung pupuk dengan berat masing-masing 200 gram. Maka berat semuanya adalah 400 gram. Gambar kedua. 1 karung pupuk dengan berat 1 kilogram. Kita ubah menjadi gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka tanda pembanding yang tepat adalah kurang dari. Sekarang ayo berkreasi. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini, Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Perhatikan alat dan bahan. 1. Karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. 2. Kertas warna. 3. Lem kertas. 4. Pensil. 5. Gunting. Cara membuat. 1. Siapkan karton bekas tisu gulung. 2. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat. 3. Hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. 4. Buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. 5. Guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati menggunakan gunting. 6. Tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Selamat berkreasi! Sekarang, ayo renungkan. Tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Tuliskan jawabanmu. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 2.
Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Bersama dengan teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Perhatikan, akhir kalimat diakhiri dengan tanda seru. Itu salah. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahku adalah menyiram tanaman sesuai jadwal piket dan tidak boleh menginjak-injak tanaman. Nomor 2. Siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Yang harus menaati tata tertib tersebut adalah semua warga sekolah. Nomor 3. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut adalah tanaman akan layu, rusak, atau bahkan akan mati. Contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah menyiram tanaman sesuai jadwal piket dan tidak boleh menginjak-injak tanaman. Yang harus mematuhi tata tertib itu adalah semua warga sekolah. Peraturan tersebut harus dipatuhi karena agar tanaman tetap tumbuh dengan subur. Sekarang, ayo bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. 1. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. 2. Kemudian, teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. 3. Berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contoh, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Teks percakapan menjadi seperti berikut. Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Ayo, kita menggantikan tugas Lani. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Sekarang mari kita membuat percakapan seperti contoh. Hari ini siapa yang bertugas menyapu halaman kelas? Yang bertugas adalah Lani. Tapi hari ini dia sakit. Tidak apa-apa, mari kita gantikan tugas Lani.
Mengapa kita harus menyapu halaman kelas? Halaman kelas harus disapu supaya tetap terlihat indah. Sekarang ayo mengamati. Nico dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Ayo berlatih. Bersama dengan temanmu, tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang, dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Selanjutnya, ayo membaca. Bersama dengan teman sebangkumu, bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti Dayu. Perhatikan percakapan tersebut. Lihat kata tanya di mana. Penulisan yang betul adalah di mana. Jadi penulisannya dipisah, bukan digabung. Sekarang, ayo berdiskusi. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Mari kita lihat. Yang banyak bertanya pada percakapan di atas adalah Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan dalam percakapan adalah bolehkah? Siapa? Di mana? Apa? Dan kapan? Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Mari kita lihat. Yang menandakan kalimat tanya adalah kalimat tersebut diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Awali kalimat tanya dengan kata tanya dan akhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya, ayo berlatih. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawab. Yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Ya, siapa? Nomor 2. Titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Jawab.
Lina menyiram setiap sore. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Ya, kapan? Nomor 3. Titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh. Jawab. Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Ya, berapa? Nomor 4. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawab. Tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan benda. Ya, apa? Nomor 5. Titik-titik bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawab. Bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Di sini kita membutuhkan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Ya, mengapa? Sekarang ayo renungkan. 1. Sebutkan 2 alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah. 2. Sebutkan gerakan menekuk yang dapat kamu lakukan. 3. Sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 3. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Sekarang, ayo berdiskusi. Bacalah kembali teks di atas. Masih ingatkah kamu dengan penggunaan kalimat tanya? Dapatkah kamu membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas? Kata tanya apa saja yang dapat kamu gunakan? Diskusikan dengan temanmu. Lingkari kata tanya yang dapat kamu gunakan berdasarkan teks di atas. Kata tanya siapa? Misalnya, siapa yang menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah? Jawabannya adalah Ibu Dayu. Kata tanya di mana? Misalnya, di mana Ayah Dayu menanam buah dan sayur? Jawabannya di belakang rumah. Kata tanya berapa? Misalnya, ada berapa jenis tanaman yang ditanam keluarga Dayu? Jawabannya ada 3 jenis tanaman, yaitu bunga, buah, dan sayur. Kata tanya kapan? Misalnya, kapan semua tanaman disiram? Jawabannya setiap hari.
Kata tanya apa? Misalnya, apa tugas Dayu? Jawabannya, memetik daun-daun yang layu. Sekarang, ayo berlatih. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks di atas. Di bawah ini disediakan jawaban sesuai bacaan. Buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kata bercetak tebal pada jawaban dapat membantumu dalam membuat pertanyaan. Perhatikan contoh. Pertanyaan: di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawaban: Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Nomor 1. Perhatikan jawaban. Ayah Dayu yang menanam buah dan sayur. Pertanyaan yang sesuai adalah, siapa yang menanam buah dan sayur? Nomor 2. Perhatikan jawaban. Semua tanaman disiram setiap hari. Pertanyaan yang sesuai adalah, kapan semua tanaman disiram? Nomor 3. Perhatikan jawaban. Dayu memetik daun-daun yang layu. Pertanyaan yang sesuai adalah, apa tugas Dayu? Nomor 4. Perhatikan jawaban. Ayah menanam buah dan sayur di belakang rumah. Pertanyaan yang sesuai adalah, di mana ayah menanam buah dan sayur? Nomor 5. Perhatikan jawaban. Ibu Dayu yang memetik buah yang masak. Pertanyaan yang sesuai adalah, siapa yang memetik buah yang masak? Bacalah kalimat tanya yang sudah kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaanmu itu. Selanjutnya, ayo mengamati. Kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari berbagai bahan buatan. Amatilah gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini. Tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya hiasan tersebut. Karya hiasan A. Bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Karya hiasan B. Bahan yang digunakan adalah kertas tisu. Karya hiasan C. Bahan yang digunakan adalah kertas lipat. Sekarang ayo berkreasi. Buatlah karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan buatan. Rencanakan karyamu bersama teman di sebelahmu. Tentukan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang digunakan, misalnya sedotan minuman, kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Tentukan alat-alat yang digunakan, misalnya gunting dan lem. Perhatikan contoh berikut.
Sekarang, ayo bercerita. Ceritakan cara membuat karya hiasanmu. Contoh cerita. Aku membuat bunga dari kertas tisu. Cara membuatnya. 1. Kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. 2. Setelah dilipat, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Sekarang giliranmu untuk menceritakan bagaimana cara membuat karya hiasanmu. Sekarang, ayo mengamati. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan gambar keranjang-keranjang yang berisi mangga berikut. Keranjang kecil berisi 5 kg mangga. Keranjang yang besar berisi 15 kg mangga. Mangga-mangga tersebut akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, mangga-mangga tersebut dimasukkan ke dalam tas plastik. Satu plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Perhatikan gambar 5 kg yang dimasukkan ke dalam tas plastik. Karena setiap plastik memuat 1 kg buah mangga, maka banyaknya plastik adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang, ayo berlatih. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada soal-soal berikut. Pastinya kalian masih ingat tentang cara memberi tanda pembanding. Langkah yang harus dilakukan adalah menyamakan satuannya. Nomor 1, 5 kg dan 1 kg. Satuannya sudah sama. Maka, tanda pembanding yang tepat adalah 5 kg lebih dari 1 kg. Nomor 2, 25 ons dan 2 kg. Kita ubah 2 kg menjadi ons. 2 kg sama dengan 20 ons. Maka, tanda pembanding yang tepat adalah 25 ons lebih dari 2 kg atau 20 ons. Nomor 3, 40 ons dan 4 kg. Kita ubah 40 ons menjadi kilogram. 40 ons sama dengan 4 kg. Maka, tanda pembanding yang tepat adalah 40 ons atau 4 kg sama dengan 4 kg. Nomor 4, 50 ons dan 2 kg. Kita ubah 50 ons menjadi kilogram. 50 ons sama dengan 5 kg. Tanda pembanding yang tepat adalah 50 ons atau 5 kg lebih dari 2 kg. Nomor 5, 3 kg dan 30 ons. Kita ubah 30 ons menjadi kilogram. 30 ons sama dengan 3 kg. Maka tanda pembanding yang tepat adalah 3 kg sama dengan 30 ons atau 3 kg. Sekarang ayo renungkan. Tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 4.
Di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Benny, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, susunlah kalimat tanya berikut. Kemudian, jawablah sesuai bacaan di atas. Pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Gunakan huruf kapital di awal kalimat. Gunakan tanda tanya di akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh. Membawa. Siapa? Dalam pot. Tanaman kaktus. Yang. Susunan kalimat tanya yang benar adalah siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Jangan lupa, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jawaban: Siti, Dayu, Benny, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Sekarang mari kita kerjakan. Nomor 1. Dapat kaktus di mana tumbuh. Susunan pertanyaan yang tepat adalah di mana kaktus dapat tumbuh? Jawaban: kaktus dapat tumbuh di daerah kering seperti gurun. Nomor 2. Air menyimpan kaktus di mana? Susunan pertanyaan yang tepat adalah di mana kaktus menyimpan air? Jawaban: kaktus menyimpan air pada batangnya. Nomor 3. Bentuk daun. Bagaimana kaktus? Susunan pertanyaan yang tepat adalah bagaimana bentuk daun kaktus? Jawaban: bentuk daun kaktus biasanya berduri. Nomor 4. Menyiram. Di sekolah, kaktus siapa yang? Susunan pertanyaan yang tepat adalah siapa yang menyiram kaktus di sekolah? Jawaban: yang menyiram kaktus di sekolah adalah Siti. Nomor 5. Kapan menyiram? Siti, kaktus. Susunan pertanyaan yang tepat adalah kapan Siti menyiram kaktus? Jawaban: Siti menyiram kaktus setiap 3 hari sekali. Selanjutnya, ayo berkreasi. Kita akan melanjutkan kegiatan membuat bunga pada pembelajaran sebelumnya. Setelah membuat bunga, ayo kita tambahkan tangkai daunnya. Tentukan bahan untuk membuat tangkainya. Misalnya dari sedotan minuman. Pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya. Contoh karya yang sudah jadi. Perhatikan gambar. Letakkan beberapa tangkai bunga ke dalam vas bunga yang sudah kamu buat.
Selamat berkreasi. Sekarang, ayo mengamati. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atas teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Perhatikan gambar. Sekarang ayo berlatih. Berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Gambar pertama. Kita hitung jumlah beratnya. Setiap pot memiliki berat 5 ons. Karena ada 5 pot, maka berat semuanya adalah 25 ons. Gambar kedua. Kita hitung jumlah beratnya. Setiap pot memiliki berat 2 ons. Karena ada 5 pot, maka berat semuanya adalah 10 ons. Maka tanda pembanding yang tepat adalah 25 ons lebih dari 10 ons. Gambar pertama. Mari kita hitung jumlah beratnya. Setiap pot memiliki berat 2 ons. Karena ada 5 pot, maka beratnya adalah 10 ons. Gambar kedua. Mari kita hitung jumlah beratnya. Setiap pot memiliki berat 5 ons. Karena ada 7 pot, maka berat semuanya adalah 35 ons. Maka tanda perbandingan yang tepat adalah 10 ons kurang dari 35 ons. Gambar pertama. Mari kita hitung jumlah semua beratnya. Setiap pot memiliki berat 2 ons. Karena ada 6 pot, maka jumlah beratnya adalah 12 ons. Gambar kedua. Mari kita hitung jumlah beratnya. Setiap pot memiliki berat 5 ons. Karena ada 2 pot, maka jumlah beratnya adalah 10 ons. Maka tanda pembanding yang tepat adalah 12 ons lebih dari 10 ons. Sekarang ayo renungkan. Warnai lambang tersenyum jika pernyataan sesuai denganmu. Warnai lambang bersedih jika pernyataan tidak sesuai. Selamat merenungkan. Jawablah dengan jujur. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 5. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Benny, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Benny. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Sekarang, ayo berdiskusi.
Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Tuliskan jawaban kalian pada kotak yang tersedia. Nomor 1. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan dalam percakapan di atas adalah apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Nomor 2. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan adalah mengapa. Nomor 3. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Mari kita lihat. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara adalah bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Selanjutnya, ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nomor 1. Titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Kata tanya yang tepat adalah mengapa. Nomor 2. Titik-titik cara merawat tanaman tomat. Kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Nomor 3. Titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Nomor 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Kata tanya yang tepat adalah mengapa. Nomor 5. Titik-titik tanaman diberi pupuk. Kata tanya yang tepat adalah mengapa. Cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Pertanyaan. Kita gunakan kata tanya mengapa. Mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Jawaban. Kemarin saya tidak masuk sekolah karena sakit. Nomor 2. Pertanyaan. Kita gunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara yang paling mudah untuk menjumlahkan berat benda? Jawaban. Cara yang paling mudah untuk menjumlahkan berat benda adalah dengan menyamakan satuannya. Silahkan kalian menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo bermain peran. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Perhatikan gambar. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan. Liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu angin berubah arah.
angin bertiup dari kiri. Liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Angin kembali berubah arah. Kali ini, angin bertiup dari belakang. Liukkan badanmu ke depan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Sekarang, cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah, dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo, meliuk-liuk seperti rumput. Lakukan sesuai ketukan. Sekarang, ayo berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Benny ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Diskusikan dengan temanmu hal-hal berikut ini. Tuliskan hasil diskusi kalian pada kotak yang tersedia. Nomor 1. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Nomor 2. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Menurut pendapat kami, Niko telah menyusahkan Lina. Niko melakukan perbuatan yang tidak tepat karena tidak menaati tata tertib sekolah. Nomor 3. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Jika Niko datang tepat waktu, maka Lina tidak harus mengerjakan tugasnya sendirian dan tugas tersebut akan lebih cepat selesai. Nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan menegurnya dan mengingatkannya supaya tidak mengulanginya di kemudian hari. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Sekarang, ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya adalah tanaman tumbuh subur. Menyapu kelas. Manfaatnya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Menghapus papan tulis. Manfaatnya adalah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya adalah buku-buku tertata rapi. Selanjutnya, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Silahkan tuliskan hari apa kamu bertugas piket kelas. Nomor 2. Siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Silahkan tuliskan nama teman-temanmu yang memiliki jadwal piket yang sama denganmu. Nomor 3. Tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Silahkan tuliskan tugasmu, misalnya menyapu, atau menghapus papan tulis, atau merapikan meja. Tuliskan berdasarkan yang kamu lakukan dalam piket kelas. Nomor 4.
Apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Jawab dengan jujur. Nomor 5. Bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Tuliskan perasaanmu. Apakah kalian merasa bersalah? Silahkan kalian tuliskan jawaban dengan jujur. Sekarang ayo renungkan. Tuliskan hal yang paling kamu sukai pada pembelajaran hari ini. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Selamat merenungkan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hai, kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 6. Halaman sekolah sangat rindang. Banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan nada dan intonasi yang tepat. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Aku setuju denganmu, Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Pohon apa yang mereka tanam? Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Di manakah mereka menanam pohon cemara? Di dekat ruang guru. Selanjutnya, ayo berkreasi. Setelah membaca percakapan di atas, buatlah percakapanmu sendiri. Diskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Satu kelompok dapat terdiri atas 3-4 orang. Berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan. 1. Kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. 2. Kalian berdiskusi cara merawat tanaman. 3. Kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Pilihlah satu situasi yang kalian inginkan dan buatlah dalam bentuk percakapan. Tuliskan percakapan kalian pada buku tulis masing-masing. Dalam percakapan tersebut harus terdapat beberapa kalimat tanya. Gunakan huruf besar pada awal kalimat. Gunakan kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Tampilkan di depan kelas percakapan yang kalian buat. Setiap anak harus mendapat giliran untuk berbicara. Perhatikan contoh berikut. Langkah pertama, kita pilih salah satu situasi percakapan. Misalnya, kita pilih nomor 3. Isi percakapan adalah tentang kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Besok kita mendapat tugas untuk membawa tanaman dari rumah ke sekolah. Tanaman apa yang sebaiknya kita bawa? Menurutku, kita bawa saja tanaman bunga anggrek. Bagaimana menurutmu, Doni? Aku sangat setuju dengan pendapat Dono. Kita bawa bunga anggrek saja. Baiklah teman-teman, kita sepakat untuk membawa bunga anggrek. Silahkan kalian membuat percakapan berdasarkan kreativitasmu. Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar tanaman tomat berikut.
Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Perhatikan gambar. Ada yang beratnya 500 gram, 1 kilogram, 2 ons, dan 5 ons. Sebutkan berat setiap kemasan tomat dalam plastik tersebut. Berapakah beratnya? 500 gram. Berapakah beratnya? 1 kilogram. Berapakah beratnya? 2 ons. Berapakah beratnya? 5 ons. Selanjutnya, ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok bersama temanmu, terdiri atas 3 sampai 4 siswa. 2. Amatilah kembali gambar kemasan tomat di atas. Buatlah berbagai perbandingan berat tomat dengan berbagai satuan ukuran berat. Jangan lupa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Contoh, berat tomat 500 gram sama dengan 5 ons. Mari kita mulai. 1. 500 gram kurang dari 1 kilogram. 2. 500 gram lebih dari 2 ons. 3. 1 kilogram lebih dari 500 gram. 4. 1 kilogram lebih dari 2 ons. 5. 1 kilogram lebih dari 5 ons. 6. 2 ons kurang dari 500 gram. 7. 2 ons kurang dari 1 kilogram. 8. 2 ons kurang dari 5 ons. 9. 5 ons sama dengan 500 gram. 10. 5 ons kurang dari 1 kilogram. 11. 5 ons lebih dari 2 ons. Sekarang ayo berlatih. Saat bekerja kelompok, sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu? Diskusikan pertanyaan di atas dengan teman di sebelahmu. Kemudian kerjakan soal-soal berikut. Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Sesuai dengan tata tertib sekolah. Siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Sesuai dengan tata tertib sekolah. Siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Sesuai dengan tata tertib sekolah. Hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Tuliskan kembali pernyataan yang mendapat tanda silang. Contoh, siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya, siswa tersebut kurang memahami tugas yang harus diselesaikan, sehingga tidak bisa berperan aktif dalam kelompok. 1. Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Akibatnya, siswa kurang memahami tugas yang harus dikerjakan. 2. Hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Akibatnya,
Hasil diskusi tidak diterima oleh semua anggota karena bukan merupakan keputusan bersama. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Jual ikan ke pasar minggu. Ayo kawan, tingkatkan belajarmu. Bye-bye.